Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karen Ariza Bernanda dengan NIM 200511414141 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi aktivitas perekonomian masyarakat sekitar Pelabuhan Amura. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah serangkaian tindakan yang menghasilkan, memperdagangkan, menjual, atau mendistribusikan barang atau jasa dengan keterlibatan transaksi moneter. Selanjutnya ada pengembangan wilayah. Kegiatan pengembangan wilayah adalah suatu kegiatan yang memiliki dua sifat, yaitu sifat akademis dan sifat birokratis dalam mengelola wilayah. Kegiatan pengembangan wilayah tergantung kemauan politis pemegang kekuasaan. Pengembangan wilayah merupakan agen penting dari pembangunan suatu daerah dalam menghadapi perubahan yang baik untuk suatu daerah. Dalam pengembangan wilayah harus mempertimbangkan aspek internal, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kegiatan pengembangan wilayah. Kegiatan pengembangan wilayah dapat memberikan dampak yang nyata bagi suatu daerah atau masyarakat seperti yang pertama itu ada peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam konteks regional akan terjadi efisiensi pemanfaatan sumber daya, peningkatan keunggulan kooperatif wilayah. Kita lanjutkan ke pelabuhan. Apa pengertian dari pelabuhan? Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Nah, pelabuhan juga dapat didefinisikan sebagai daerah perairan yang terlindungi dari gelombang laut dan dilengkapi dengan fasilitas terminal meliputi yang pertama itu ada dermaga. Dermaga adalah tempat di mana kapal dapat bertambat untuk membongkar muat barang. Yang kedua ada kren untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang atau gudang laut yang disebut transito, tempat untuk menyimpan muatan dari kapal atau yang akan dipindah ke kapal. Nah, ada beberapa jenis-jenis pelabuhan. Yang pertama adalah pelabuhan umum. Pelabuhan umum ini adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Yang kedua ada pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus ini merupakan pelabuhan yang dibangun dan dijalankan guna menunjang kegiatan yang bersifat khusus dan pada umumnya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas aktivitas dalam Pelabuhan Amurang. Pelabuhan Amurang adalah salah satu pelabuhan yang ada di daerah Minahasa Selatan yang sudah berdiri atau sudah ada selama 6 tahun. Kondisi Pelabuhan Amurang saat ini bisa dikatakan memiliki kondisi yang sangat bagus meskipun masih ada hal yang perlu dibenahi. Di antaranya panjang dermaga yang setidaknya melebihi atau sama panjang dengan kapal yang bersandar di pelabuhan. Pelabuhan Amurang ini menjadi jalur resmi pelayaran Pelni yang memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat setempat, seperti masyarakat yang hendak ke Papua, ke Maluku, itu tidak perlu lagi ke Pelabuhan Bitung. Begitu juga masyarakat Minahasa Selatan yang dari Jakarta atau Balikpapan bisa langsung turun di Pelabuhan Amurang. Dan itu artinya bisa mengurangi biaya transportasi mereka. Nah, Pelabuhan Amurang ini memiliki dampak positif dan pasti ada juga dampak negatifnya. Dampak positif adanya Pelabuhan Amurang, masyarakat di sekitar Pelabuhan Amurang secara tidak langsung itu dapat menambah perekonomian mereka dan dapat mengurangi pengangguran yang ada di sekitar Pelabuhan Amurang. Dari data yang diambil, dengan adanya Pelabuhan Amurang membawa dampak yang positif bagi masyarakat di sekitaran Pelabuhan Amurang. Yaitu ada yang pertama ada penerapan tenaga kerja yang pastinya tenaga kerja ini dari penduduk lokal yang ada di sekitaran Pelabuhan Amurang. Yang kedua ada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar pelabuhan. Jadi dengan adanya pelabuhan ini masyarakat sekitar bisa bekerja di pelabuhan tersebut dan juga bisa membuka usaha seperti warung atau mungkin tempat-tempat istirahat untuk orang-orang yang baru saja turun dari kapal.
Selain ada dampak positif, pelabuhan ini juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif adanya pelabuhan Amurang ini seperti yang pertama itu penurunan kualitas udara dan kebisingan pastinya ya. Dan yang kedua itu ada perubahan fungsi dan tata guna lahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan atau yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.